Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Sebelum saya menyampaikan materi, perkenankan saya mengucapkan selamat ya buat kalian yang sudah diterima di sekolah pilihan kalian. Semoga di SMA ini kalian akan belajar lebih rajin dan menunjukkan kepada orang tua kalian bahwa kalian adalah siswa yang berpotensi. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang konsep ilmu ekonomi dengan kompetensi dasar, mendeskripsikan ilmu ekonomi, dan mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Nah, karena ini awal dari pertemuan kita, maka kita belajar yang ringan-ringan dulu aja ya, yaitu tentang pengertian ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, peran dan manfaat dalam mempelajari ilmu ekonomi, tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, dan motif ekonomi. Oke, kita bahas satu persatu. Ilmu ekonomi itu semakin lama semakin berkembang ya, sehingga banyak ahli ekonomi yang mendeskripsikan ilmu ekonomi. Nah, menurut Adam Smith, dia mengatakan bahwa ekonomi itu adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Sedang menurut J.B. Tsai, dia menyatakan bahwa ekonomi itu sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa untuk menentukan kekayaan. Menurut N. Gregory Mankiw, dia menyatakan bahwa ilmu ekonomi itu adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Sedangkan menurut Paul Samuelson, dia menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan, baik dengan atau tanpa menggunakan uang, dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya juga untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia yang terdiri dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi, oikonomia itu diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Pemikiran Yunani inilah yang nantinya dikembangkan oleh para ahli untuk mendefinisikan ilmu ekonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, konsumsi, serta berbagai hal yang menyangkut pemakaian barang atau kekayaan. Ilmu ekonomi juga sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang segala kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dengan mempelajari ilmu ekonomi bisa memudahkan kamu untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara mengatur keuangan kamu secara mandiri. Bagaimana? Tertarik kan dengan ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 ya, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Saya bahas mulai dari ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif merupakan analisis ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Nah, kata kuncinya ya, biar kalian paham, menggambarkan, deskriptif. Jadi, deskriptif, ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya. Contoh, pandemi COVID-19 membuat ekonomi melemah. Nah, di sini menggambarkan, isinya ini menggambarkan tentang keadaan ekonomi ketika adanya pandemi COVID-19. Contoh lain, kebangkitan ekonomi Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Nah, di sini juga menggambarkan bagaimana kebangkitan ekonomi Jepang setelah adanya Perang Dunia Kedua. Nah,
Berarti ilmu ekonomi di sini karena dia menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya, maka dia masuk kategori ekonomi deskriptif. Selanjutnya yaitu teori ekonomi. Teori ekonomi adalah teori yang menjelaskan dan merumuskan pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat, serta menjelaskan cara kerja sistem perekonomian dalam kehidupan masyarakat. Nah, teori ekonomi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro ini membahas perekonomian dalam ruang lingkup kecil atau khusus. Biasanya teori ekonomi mikro ini mempelajari perilaku pelaku ekonomi dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Yang penting kalian memahami kata kuncinya ya. Teori ekonomi mikro itu bahasannya atau yang dibahas itu ruang lingkupnya kecil. Contoh nih misalnya pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi ini kan ruang lingkupnya kecil, hanya sebatas pada konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kemudian contoh lain pasar. Nah, ini pasar juga ruang lingkupnya kecil. Di pasar ini membahas tentang bagaimana keseimbangan harga itu terjadi, atau membahas apa yang terjadi di pasar monopoli, atau membahas tentang syarat-syarat sebuah pasar disebut dengan pasar persaingan sempurna. Nah, itu dibahas dalam teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro juga membahas tentang penentuan harga jual produk dan laporan perusahaan. Nah, ini kan ruang lingkupnya kecil. Ketika pembahasannya ruang lingkupnya kecil, maka kategorinya adalah ekonomi mikro. Selanjutnya yaitu teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro ini membahas kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Analisisnya bersifat global dan berfokus pada permasalahan sistem perekonomian secara keseluruhan. Contohnya misalnya pengangguran, inflasi, perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan lain-lainnya. Jadi kata kuncinya, kalau ekonomi makro itu kegiatan ekonominya secara menyeluruh atau agregat atau lebih luas. Nah, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional. Ini ruang lingkupnya kan secara agregat atau menyeluruh atau lebih luas daripada ekonomi mikro. Jadi contohnya keempat ini itu tadi dibahas dalam teori ekonomi makro. Nah, pembagian ilmu ekonomi yang ketiga yaitu ekonomi terapan. Yang dimaksud dengan ekonomi terapan ini adalah ilmu ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara praktis oleh individu atau kelompok dalam mengambil kebijakan, pedoman atau standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contoh misalnya, ada masalah pada perkoperasian. Nah, akhirnya diselesaikan dengan apa? Diselesaikan dengan ekonomi koperasi. Nah, ekonomi koperasi ini digunakan sebagai pedoman atau standar oleh individu atau kelompok tertentu. Kelompok mana? Ya, kelompok anggota koperasi maksudnya. Kemudian ada contoh lagi ekonomi keuangan dan perbankan. Nah, ini diterapkan di mana? Ya, diterapkan di perbankan. Nah, di kelompok tertentu itu. Kemudian ada contoh lagi ekonomi syariah ataupun ekonomi moneter. Nah, ini adalah contoh dari ekonomi-ekonomi yang diterapkan atau digunakan secara praktis oleh individu atau kelompok. Mengapa sih kita perlu mempelajari ilmu ekonomi? Jawabannya karena ilmu ekonomi itu mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ilmu ekonomi itu membantu kita dalam memecahkan masalah ekonomi. Secara individu, dengan memanfaatkan ilmu ekonomi, kita itu bisa mengatur kehidupan pribadi kita, seperti bagaimana cara mengalokasikan uang yang terbatas, waktu yang terbatas, dan tempat yang terbatas. Setiap individu itu kan pasti mempunyai cara-cara tersendiri ya dalam mengalokasikan keterbatasan pendapatannya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, cara mengalokasikan itulah yang
dipelajari dalam ilmu ekonomi. Adapun peran ilmu ekonomi yang lebih luas adalah membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat, negara, ataupun dunia internasional karena adanya kelangkaan yang dirasakan oleh semua pihak. Nah, menurut Mankiw, manfaat mempelajari ilmu ekonomi yang pertama yaitu dengan ilmu ekonomi dapat membantu memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik. Yang kedua yaitu dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membuat seseorang lebih mahir atau lebih lihai dalam perekonomian. Yang ketiga yaitu dengan menguasai ilmu ekonomi akan memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Nah, sekarang cobalah amati kegiatan orang-orang di sekitarmu. Contohnya yang tampak pada layar ini. Nah, semua kegiatan yang ada di layar ini terjadi di sekitarmu kan? Nah, ini adalah kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi bisa pula disebut dengan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi ini tidak terlepas dari motif ekonomi dan prinsip ekonomi. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, dan motif ekonomi. Apa itu tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar mencapai kemakmuran yang dilandasi dengan prinsip ekonomi. Jadi, tindakan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan. Contohnya misalnya produsen. Apa kegiatannya produsen? Yaitu memproduksi barang dan jasa. Kemudian ada distributor. Nah, apa nih tindakan seorang distributor? Tindakannya atau kegiatannya adalah menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kemudian konsumen, tindakannya apa nih? Tindakan konsumen adalah memakai, menghabiskan, dan mengurangi kegunaan suatu barang atau jasa. Nah, tindakan ekonomi ini terbagi menjadi dua ya. Ada yang tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Yang dimaksud dengan tindakan ekonomi rasional adalah tindakan ekonomi yang didasari pada sikap yang rasional. Sikap rasional itu sikap yang bisa diterima dengan akal. Dan tindakan ekonomi rasional ini juga merupakan pilihan yang paling menguntungkan. Contohnya misalnya seperti pada gambar ini. Sebelum dia membeli barang, dia memikirkan apakah keuntungannya. Barang ini bermanfaat nggak untuk dia? Prioritas nggak untuk dia. Nah, jadi ada pertimbangan-pertimbangan sebelum melakukan tindakan. Nah, itu dinamakan tindakan yang rasional. Kemudian sebaliknya yang dimaksud dengan tindakan ekonomi irasional adalah tindakan ekonomi yang didasari pada sikap yang tidak masuk akal. Contohnya seperti pada gambar ini, kegiatan orang-orang pada berebut membeli suatu barang dengan beranggapan bahwa barang itu mampu mengobati suatu penyakit. Padahal yang benar banyak barang yang kandungannya sama, jadi nggak perlu rebutan. Ini adalah kegiatan yang irasional. Kegiatan seperti ini justru akan menimbulkan kenaikan harga pada barang tersebut. Jadi kalian harus benar-benar bisa memikirkan ya, tindakan itu rasional atau irasional. Selanjutnya yaitu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi diartikan sebagai usaha yang disertai pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau pengeluaran dengan biaya tertentu untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Nah, contoh dari prinsip ekonomi yang dilakukan oleh produsen adalah dengan mengikuti selera konsumen. Nah, untuk memproduksi barang harus sesuai selera konsumen agar barangnya atau produknya terjual. Kemudian juga produsen prinsipnya adalah menentukan biaya produksi yang hemat dan efisien, serta menentukan cara produksi yang efektif. Apakah menggunakan metode padat karya ataupun menggunakan teknologi yang canggih. Nah, itu salah satu dari prinsip ekonomi yang dilakukan oleh produsen.
Selanjutnya, contoh prinsip ekonomi yang dilakukan oleh distributor. Nah, ini contohnya adalah menentukan harga jual barang. Harga jual itu justru yang menentukan adalah distributor ya. Kemudian menentukan sarana transportasi yang sesuai dengan jenis barang. Nah, misalnya mau menggunakan transportasi darat, laut, atau udara. Atau juga menentukan jenis transportasi apa. Nah, kadang jenis transportasi yang digunakan itu juga bisa menjadi daya tarik untuk konsumen. Kemudian prinsip yang lain juga misalnya dengan meningkatkan layanan kepada konsumen, menyalurkan barang secara tepat dalam jumlah, waktu, dan mutu. Nah, kalau distributor ini bisa menyampaikan barangnya secara cepat, pasti akan menjadi hal yang positif atau hal yang direspon positif oleh konsumen. Konsumen akan menyukai layanan yang diberikan oleh distributor tersebut. Kemudian contoh prinsip ekonomi konsumen. Contohnya adalah dengan membuat daftar prioritas kebutuhan. Barang apa saja yang dibutuhkan dibuat listnya. Kemudian mencari informasi tentang barang yang akan dibeli. Apakah barang tersebut komentarnya bagus atau jelek? Apakah bagaimana cara penggunaan barang tersebut ketika sudah dibeli, misalnya juga seperti itu. Kemudian prinsip yang lain juga seorang konsumen itu berhemat, kemudian memilih barang yang berkualitas baik. Pastikan konsumen pingin ya barang yang dibeli itu kualitasnya yang baik, serta memperhatikan nilai guna atau nilai jasa suatu barang ketika barang itu telah dibelinya. Tindakan dan prinsip ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi itu pasti ada alasannya, ada dorongannya. Nah, dorongannya itu yang dinamakan motif ekonomi. Jadi, motif ekonomi adalah alasan atau tujuan individu ataupun lembaga ataupun kelompok ya dalam melakukan tindakan ekonomi. Nah, jadi motif ekonomi itu alasannya kenapa dia melakukan tindakan seperti itu. Motif ekonomi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah motif intrinsik. Motif intrinsik itu adalah alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi yang didorong keinginan dari dalam diri sendiri. Contohnya adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan, membeli sesuatu karena ketika barang tersebut terbeli dia itu puas, atau membeli sesuatu karena kebutuhan hidupnya. Ataupun membeli sesuatu karena selera, sukanya bakso, setiap hari makan bakso. Nah, itu ya berarti motif intrinsik. Kemudian selanjutnya adalah motif ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motif ekstrinsik adalah alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi yang didorong faktor dari luar dirinya. Contohnya misalnya ingin memperoleh penghargaan dari orang lain, ataupun karena dia ingin membantu orang lain, ataupun karena dia ingin memperoleh status sosial. Nah, saya beri contoh motif-motif yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Yang pertama adalah produsen. Contohnya motifnya dia ingin memperoleh laba. Dia ingin kaya, memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Nah, itu alasannya. Dia melakukan tindakan memproduksi barang. Kemudian produsen juga motifnya salah satunya adalah memperoleh kekuasaan. Ingin menguasai sektor atau pasar tertentu misalnya. Kemudian ada motif yang lain yaitu motif sosial. Misalnya ingin membantu atau membina lingkungannya, atau merekrut ataupun membuka lapangan kerja, membantu sekitarnya. Nah, motif sosial ini juga biasanya dimiliki oleh para produsen. Selanjutnya motif ekonomi seorang distributor. Yang pertama jelas dia ingin mendistribusikan barangnya itu dengan cepat, menyampaikan barang itu dengan cepat dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, bagaimana dia menjaga agar barang itu terdistribusi merata ke seluruh area atau ke seluruh kawasan. Kemudian yang ketiga yaitu motifnya menjaga kesinambungan proses produksi. Bagaimana agar barang tersebut itu lancar produksinya, yaitu dengan mendistribusikan barang tersebut secara cepat dan diputar pula secara cepat oleh distributor agar proses produksi itu bisa berjalan dengan lancar.
Adapun contoh motif ekonomi seorang konsumen yang pertama, contohnya adalah dia membeli barang itu karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena memang perlu. Yang kedua, dia biasanya membeli barang itu karena ingin dianggap status sosialnya naik. Nah, membeli tas mahal agar dia masuk ke kelas sosialita. Nah, misalnya seperti itu. Dia ingin status sosialnya naik. Kemudian motif yang lainnya juga misalnya ingin memperoleh kepuasan maksimal atau selera terhadap barang tersebut. Nah, ini contoh-contoh motif ekonomi konsumen. Dan contoh-contoh yang lainnya juga masih ada ya, silahkan kalian cari sendiri. Jadi apa sih inti dari masalah ekonomi? Inti dari masalah ekonomi itu adalah kelangkaan. Kelangkaan itu disebabkan karena kesenjangan. Kesenjangan antara apa? Kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kebutuhannya dia mau memasak menggunakan gas, sedangkan gas itu jumlahnya terbatas. Nah, adanya kesenjangan atau jarak atau gap antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan itu menyebabkan adanya kelangkaan. Nah, inilah inti masalah ekonomi. Kelangkaan ini harus ada solusinya. Apa solusinya? Yaitu dengan memanfaatkan biaya peluang atau opportunity cost dan dengan menentukan pilihan yang tepat. Ini semua akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, silakan kalian klik lihat kolom deskripsi tentang inti masalah ekonomi. Di sana akan membahas tentang kebutuhan, alat pemuas kebutuhan, kelangkaan, dan solusinya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.